dari dari pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk yang pembukaan ini bukan hanya doa, tetapi juga disertai dengan salam, tanya kabar, dan lain sebagainya. Setelah apersepsi atau mengingat kembali pembelajaran yang sebelumnya, guru menyampaikan mengenai pemahaman konsep. Pemahaman konsep ini adalah penyampaian materi baru untuk anak tersebut. Jadi di luar pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Pemahaman konsep, jadi guru tersebut membacakan sesuatu yang baru untuk anak itu. Kemudian setelah adanya pemahaman konsep, guru menyuruh anak untuk latihan atau keterampilan latihan itu untuk anak itu supaya membacakan apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian setelah anak itu latihan, di akhir ada evaluasi. Evaluasi itu kembali mengulang, kemudian ada juga penulisan di buku batasannya masing-masing. Dan yang terakhir penutup. Penutup ini berisi dengan doa dan juga motivasi-motivasi supaya anak semangat belajar. Kemudian merujuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu kendala penerapan metode UMI dalam pembelajaran membaca Al-Quran di sekolah dasar Tahfiz plus Khairul Ummah. Kendala yang saya temukan setelah saya meneliti di sekolah Tahfiz plus Khairul Ummah ini, yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, belum semua guru Al-Quran di SD itu mendapat sertifikasi metode UMI, yang dimana dari ketentuan UMI Foundation, dari ketentuan pihak UMI, di mana kalau misalnya lembaga mau mengadakan pengajaran dengan metode UMI, itu gurunya harus sudah tersertifikasi minimal 60%. Kemudian yang kedua, tingkat pemahaman yang berbeda-beda antara satu murid dengan murid lainnya. Kendala yang ketiga, yaitu tingkat pemahaman yang berbeda-beda antara satu guru dengan guru yang lainnya. Yang keempat, kurangnya semangat siswa saat pembelajaran metode UMI. Dan yang kelima, kurangnya dukungan dan peran orang tua dalam mengulang kembali pembelajaran di rumah. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu efektivitas penggunaan metode UMI terhadap kemampuan membaca Al-Quran pada peserta didik di sekolah dasar Tahfiz plus Khairul Ummah. Dari berbagai data yang diperoleh setelah observasi, wawancara, dan dokumentasi ke sekolah dasar Tahfiz plus Khairul Ummah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran menggunakan metode ini di SD Tahfiz plus Khairul Ummah ini berjalan secara efektif, baik dari proses pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pengajar, yaitu Ustazah Hajah Yuni Martanti, bahwa hingga saat ini pembelajaran Al-Quran menggunakan metode ini sudah berjalan dengan baik. Dari segi kualitas bacaan, anak-anak sudah bisa baca buku uminya dan sesuai target hafalannya. Untuk target hafalannya sendiri itu dibagi per kelas. Jadi kelas 1 menghafal surat Al-Fatihah sampai Ad-Duha, kelas 2 menghafal Al-Lail sampai Al-Ghasyiyah, kelas 3 menghafal At-Tariq sampai Al-Mutaffifin, kelas 4 menghafal dari surat An-Nas sampai surat Al-Mutaffifin, kelas 5 menghafal dari surat An-Nas sampai Abasa, kelas 6 menghafal juz 30 dan surat Yasin. Nah, ini ada beberapa dokumentasi saat observasi dan wawancara. Yang foto yang sebelah kiri itu adalah ketika saya mewawancarai salah satu guru UMI, yaitu Ustazah Hajah Yuni Martanti. Dan yang di tengah, foto di tengah adalah saat saya mewawancarai para siswa
Kemudian yang foto yang paling kanan itu di saat saya observasi tentang pembelajaran metode UMI di sekolah, Hafiz plus Hoirul Ummi. Eh, Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penyampaian saya tadi, yaitu yang pertama, implementasi metode UMI berlangsung selama 1 jam setiap hari dari hari Senin sampai Jumat di setiap kelas, yaitu pada jam 8.30 sampai jam 9.30. Saat pembelajaran dilaksanakan, model yang digunakan ialah model klasikal baca simak atau model yang digunakan karena anak-anak muridnya berada pada jilid yang sama namun beda halaman. Kemudian kesimpulan yang kedua, beberapa kendala dalam penerapan metode UMI dalam pembelajaran Al-Quran, yaitu sistem dalam metode UMI membutuhkan guru Al-Quran yang profesional, sedangkan kenyataannya guru Al-Quran yang profesional masih sedikit. Kemudian kesimpulan yang terakhir, hasil implementasi atau pelaksanaan pembelajaran Al-Quran menggunakan metode UMI di sekolah dasar Tahfidz plus Khairul Ummah cukup efektif. Karena metode UMI sangat berguna untuk meningkatkan kualitas membaca Al-Quran kepada para siswanya. Kemudian ada beberapa saran juga yang saya sampaikan kepada pihak sekolah. Yang pertama yaitu untuk pimpinan sekolah dasar Tahfidz plus Khairul Ummah, diharapkan agar senantiasa memberikan dukungan serta motivasi kepada guru Al-Quran. Kemudian yang kedua, saran untuk guru-guru yang mengajarkan Al-Quran dengan metode UMI, alangkah baiknya jika semua guru telah mendapatkan sertifikasi metode UMI. Kemudian saran yang ketiga yaitu bagi para siswa-siswi sekolah dasar Tahfidz plus Khairul Ummah, diharapkan untuk selalu mengikuti rangkaian pembelajaran Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan lebih serius. Mungkin sampai situ yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.